Pemirsa Intens Investigasi. Sebuah demonstrasi yang awalnya ingin menyuarakan aspirasi rakyat justru berakhir dengan kerusakan, meninggalkan luka mendalam bagi banyak pihak. Fasilitas umum hancur, termasuk rumah seorang publik figur, Uya Kuya, yang habis dijarah massa. Dalam eksklusif bersama Yusuf Hamka, kita akan mendengar kisah kedekatannya dengan keluarga Uya Kuya, bagaimana seorang sahabat menguatkan, mengingatkan agar ikhlas dan percaya bahwa Tuhan akan menggantikan segala yang hilang dengan yang lebih baik. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi saat Yusuf Hamka langsung menghubungi Uya Kuya di depan kamera? Dan jawaban seperti apa yang keluar dari mulut Uya Kuya setelah rumahnya habis dijarah massa? Mengapa Yusuf Hamka menegaskan bahwa harta Uya Kuya bukanlah dari DPER, melainkan dari kerja kerasnya di panggung hiburan? Dan pernahkah pemirsa tahu bahwa Uya Kuya dan istrinya diam-diam telah banyak membantu orang lain, mulai dari kasus hukum hingga menolong TKW yang terlantar di negeri jiran? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pilu, usai kericuhan mereda, pengusaha sukses Yusuf Hamka akhirnya angkat suara secara eksklusif dengan nada penuh kesedihan. Ia menyayangkan sekaligus menyesalkan dampak dari demonstrasi kemarin. Yang bukan hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga rumah-rumah milik orang yang belum tentu bersalah, termasuk kediaman Uya Kuya. Yusuf Hamka menilai, mungkin ada pihak-pihak yang mencoba mendompleng momen kericuhan ini untuk kepentingan tertentu. Baginya, apa yang terjadi sungguh menyedihkan karena pada akhirnya masyarakatlah yang paling banyak dirugikan. Gitu, sementara Indonesia seharusnya bisa menjaga kedamaian bersama. Dan Yusuf Hamka pun kemarin bertemu dengan Uya Kuya serta membuktikan kalau Uya Kuya masih berada di Indonesia usai rumahnya dijarah massa. Ini riak-riak kecil di dalam alam demokrasi biasalah. Tapi ini yang pasti bukan pekerjaan teman-teman mahasiswa. Ini saya rasa ada orang yang ngedompleng, yang memprovokasi, membongkar rumah orang terus minta warga masuk gitu ya. Saya kesian aja banyak fasilitas umum yang harus rusak, kemudian rumah-rumah orang yang belum tentu salah ya. Kalau Mas Uya saya yakin nggak salah. Itu kalau yang lain belum tentu salah. Jadi makanya kenapa harus jadi korban? Ya kan kalau memang yang bersangkutan salah, proses saja secara hukum. Kenapa harus main jarah, ya kan? Toh adab kita nggak mengajarkan yang demikian. Menurut saya memang sangat disesalkan dan disayangkan kenapa harus ada penjarahan. Kita bangsa Indonesia yang mungkin budayanya cukup baik, ya, cukup tinggi adabnya. Kenapa harus melakukan penjarahan seperti itu? Yusuf Hamka kemudian juga memberikan pesan menyejukkan kepada Uya Kuya dan istrinya. Ia mengingatkan agar keduanya ikhlas menghadapi musibah karena Tuhan pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Menurut Yusuf Hamka, dari yang ia lihat, Uya Kuya dan istrinya memang sudah menunjukkan ketabahan dan keikhlasan meski rumah mereka habis dijarah massa. Kagak ada. Malah saya suka ajak ngopi dia. Di daerah Kuningan, Menteng situ ajak ngopi saya. Bahkan di Ragusa kemarin. Di samping Masjid Istiqlal kita bisa sholat, ketemu di situ. Udah gitu saya langsung bawa dia. Tadi abis itu kita makan
makan es sinar Garut. Di kaki 5 di Cikini situ makan sinar Garut situ. Saya bilang sabar, kamu orang baik, saya tahu. Sampai saya cium dia, saya bilang, ya, saya bilang, saya tahu perjuangan kamu, saya bilang sabar ya. Saya malah kasih satu ayat yang saya ingat, Innallaha maha sobirin. Orang sabar kekasih Allah, saya bilang, ya Pak, saya udah ikhlas katanya. Ibu juga saya bilang, Bu Astrid, sabar ya, saya bilang gitu. Allah sedang menguji kamu. Begitu kamu ditekan makin dalam, kamu akan meluncur ke atas makin tinggi. Aku yakin, saya bilang. Iya, dan terus kita sholat sama-sama di sana. Gitu. Udah sholat sama-sama, saya bawa dia jalan. Saya bilang, Mas Surya mau kemana? Saya mau naik ini taksi. Udah jangan, ikut saya bilang. Mau makan nggak? Lapar sih, lapar katanya. Udah ikut saya biasa makan di dekat itu pinggir jalan veteran, di pinggir kali dulu. Samping Istiqlal, saya biasa di sana juga, saya bilang. Akhirnya saya bawa makan dia, makan otak-otak, makan asinan, sama kerupuk. Terus makan es krim kita di situ di Ragusa, rame udah situ. Terus udah makan, saya anterin dia, terus dia turun, dia bilang, Pak Yusuf, saya turun di tempat temen dia, ya udahlah, itu saya anterin gitu. Jadi makanya itulah yang saya bisa tahu yang kemarin. Di sisi lain, Yusuf Hamka juga bercerita tentang keakraban dirinya dengan keluarga Uya Kuya. Baginya, Uya dan istrinya adalah sosok yang rendah hati, bahkan kerap menolak jika diberi sesuatu olehnya. Keakraban itu pula yang membuat Yusuf Hamka semakin bersimpati dan berharap musibah ini bisa menjadi jalan kebaikan bagi keluarga sahabatnya tersebut. Sekarang ini, ya teman-teman kayak anggota DPR yang tidak berbuat, videonya diedit, nggak tahu apa-apa kan. Kayak Mas Uya nggak tahu apa-apa. Dan rumah dia kan hasil dari dia ngartis kan. Suami istri pontang-panting kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Terus dia menghasilkan satu rumah. Terus rumahnya di framing untuk dijarah. Kemudian dirusak. Ini kan kayaknya budaya kita nggak begini deh. Kenapa pada ini? Nggak taunya saya dengar katanya orang-orang dari luar kota. Ya saya nggak tahu siapa yang ininya. Tapi maksud saya sudahlah, stop lah kekerasan. Udah nggak zamannya lagi, semua kan bisa diajak ngomong ya. Sampai saya bilang, maksud saya yang bilang, Mas Uya, Ibu, saya tahu kalian orang baik, ya, nggak usah bersedih. Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik. Allah gantikan semua yang lebih baik. Saya bilang gitu. Nah, dia bilang ikhlas luar biasa. Cuman Ibu, dia bilang, saya yang lain saya ikhlas, cuman kucing saya kesian katanya. Itu aja dia bilang, kucingnya kesian. Jadi itu aja Ibu yang saya dengar gitu. Gini ya, tapi saya nggak jelasin kasus apa. Saya ada satu teman ada masalah. Saya bilang, Mas Uya, bantuin dong, damain ini, saya bilang. Dan Mas Uya mengatur pertemuan, damain, terus dengan ada kompensasi kepada orang yang bersangkutan. Terus, kan Mas Uya yang kenalin, saya bilang, Mas Uya, ini maaf, ini ada bagian dari Mas Uya nih saya kasih. Dipulangin sama Mas Uya, Pak Yusuf, enggak, kita teman, nggak usah, Pak Yusuf. Nah itu anak. Padahal yang saya mau bagi Mas Uya itu semacam kayak fee-nya gede loh. Kadang-kadang mau dibayar 50 juta, 100 juta dia tolak. Tak hanya memberi pesan menyejukkan, Yusuf Hamka juga meluruskan pandangan publik soal sosok Uya Kuya. Ia menegaskan, harta dan kekayaan yang dimiliki Uya bukanlah dari jabatannya sebagai anggota DPR, melainkan hasil kerja kerasnya di panggung hiburan sejak lama. Dari profesinya sebagai artis, presenter, hingga pengusaha, Uya telah membangun hidupnya jauh sebelum masuk ke dunia politik. Menurut Yusuf Hamka, hal itu patut dihargai sebab perjalanan panjang Uya Kuya di dunia hiburan adalah bukti nyata bahwa ia tidak bergantung pada kursi DPR untuk membangun kehidupannya. Saya aja sebagai temannya sedih, apalagi keluarganya, ya kan. Itu kan uang halal yang mereka cari, ya kan. Bukannya uang hasil korupsi. Mereka kan ngartis, jadi anggota DPR kan kayak Uya itu kan baru. Ya kan, sedih lah kita sebagai sahabatnya aja kenal dia cuman
Sebenarnya dia sudah minta maaf satu. Soal penyesalan, ya pasti penyesalan ada. Tapi menurut saya, kalau saya melihat objektif saja. Itu kesalahan bukan pada Mas Uya, kesalahan kepada orang yang edit video itu. Mas Uya sendiri tidak. Jadi gini nih, kita lihat konteksnya. Waktu tanggal 16 Agustus itu joget-joget itu adalah bukan joget-joget karena kenaikan gaji. Kita kan tahu joget-joget itu kalau nggak salah kita merayakan 17 Agustus kan. Tapi kalau ini buzzer yang buat Mas Uya, ini jahat sampai didorong seolah-olah Mas Uya salah sampai ada yang nunggangin terus dijarah rumahnya. Itu jahat itu. Yang saya tahu Mas Uya ya dan keluarganya dan istrinya itu sempat nggak bisa makan. Saya beliin makanan, dia cuma 2 sendok, dia stop. Kenapa? Nah, ya kepikiran Pak katanya. Sabar, saya bilang, gak apa-apa. Yang penting harus ada makan. Walaupun 2 sendok, makan. Ikhlas, belajar ikhlas. Terus tadi pagi udah bisa ketawa ikhlas. Bahkan saya bilang, saya jemputin Mas Uya, saya jadi supir Mas Uya, pasti aman insya Allah, saya bilang. Ya kan, ya nanti ya Pak Yusuf ya. Saya siap nyupirin Mas Uya, karena menurut saya he is best friend lah ya. Orang yang baik, yang bisa diajak berteman, dan orang yang bisa dipercaya, dan orang yang amanah. Makanya saya bilang, saya siap Mas Uya, yuk kalau keluar kemana-mana saya yang temenin Mas Uya. Insya Allah umat akan ngerti kok kebaikan Mas Uya. Dan saya yang tahu Mas Uya, saya bisa bilang sama umat semua, sama masyarakat, Mas Uya ini hasilnya bukan dari duit korupsi. Ini belum ada setahun jadi anggota dewan, dan dia selalu keluar duit pribadi dia kok buat kemana-mana. Yusuf Hamka kembali mengingatkan, jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi, tentu dipersilakan. Namun ia menekankan, jangan sampai dilakukan dengan cara anarkis hingga merusak fasilitas umum maupun merugikan orang lain. Dan yang cukup menarik, secara eksklusif di depan kamera Intens Investigasi, Yusuf Hamka tampak menghubungi langsung Uya Kuya lewat sambungan video call. Dalam perbincangan itu, Uya Kuya dengan suara tenang mengaku sudah ikhlas menerima kenyataan rumahnya dijarah massa. Meski begitu, Uya meminta siapa saja yang mengambil atau menemukan kucing-kucing peliharaannya untuk segera dikembalikan kepadanya. Saya nggak tahu tuntutannya apa, dan saya juga nggak berwenang menjawab itu. Ya silakan aja, misalnya menuntut tetapi terus ada aturannya dong, meminta juga ada aturannya, tapi nggak bisa memaksakan kehendak. Itu menurut saya kan semua ada aturan dan jalur-jalurnya, ya kan, semua kan dibicarakan bersama. Saya pikir bisa lah semuanya kita bicarakan bersama. Kan saya udah bilang, kalau mahasiswa nggak mungkin demikian. Ya kan, ini penumpang-penumpang gelap, ya provokator yang memanfaatkan itu. Nah, makanya saya bilang, yang dirusak ini kan negara punya. Kita lihatlah, ojol kemarin cukup dewasa, ojol tidak terlibat. Mahasiswa juga cukup dewasa, tidak terlibat. Jadi saya masih percaya, buruh, ojol, mahasiswa, besok walaupun ada demonstrasi, pasti insya Allah akan tertib. Jadi tolong saudara-saudaraku, mohon teman-teman mahasiswa, buruh, ojol, kita jaga kondusif negeri kita ini supaya ekonomi jangan terganggu. Itu ya? Dari mana? Indigo, dari Indigo nih. Ya, gimana Pak? Ini mau video call katanya Mas Uya, boleh nggak? Mas Uya? Sebentar ya. Sebentar. Tuh, Assalamualaikum Pak Pi. saya gedein tuh. Pak Pi, sehat Pi. Alhamdulillah sehat. Tuh, Mas Uya, teman-teman kangen tuh sama Mas Uya. Mas Uya sehat-sehat aja kan? Thank you.
Alhamdulillah sehat, sehat. Sehat ya, makanya. Semangat, Pi. Ya, ya. Semangat. Iya. Thank you. Doain aja yang terbaik. Pi, izin sehat. ada yang mau Thank you. disampaikan nggak, Pi? Mungkin banyak orang yang menantikan Papi ini seperti apa sih? Ini kan banyak support juga yang Apa, luar gini biasa. aja. Silakan, Pi. Intinya saya nggak bakal banyak ngomong dulu, biar kondusif dulu. Karena kalau saya ngomong apapun salah, nanti takutnya digoreng-goreng, dipotong-potong lagi. Karena saya kemarin nggak ngomong apa-apa aja, dibikin video-video pakai video lama saya, terus dikasih caption seolah-olah saya ngomong. Jadi sekarang lebih baik saya nggak komen apa-apa dulu aja gitu aja. Kondisi Mbak Astrid sendiri Ya. gimana, Pak Buya? Doakan yang terbaik aja, posnya lagi mengurus keluarga, ngurus semua, dan kita ikhlas kok. Yang penting tolong kucing-kucing kita dikembalikan, itu aja. Ada di update kok di Instagram story saya. Ada yang udah ketemu, ada yang udah di saya, ada yang ditemukan terus di shelter, terus ada yang udah di polisi juga menemukan, segala macam, itu aja. Pi mungkin Ya, itu aja dulu ya. Pi mungkin Nanti lagi ya. ikhlas ya, Pi ya. Luar biasa ya, Pi. Ikhlas. Ya. Insya Allah ikhlas. Yang penting kucing-kucing saya kembali, itu aja. Tak hanya memberi semangat dan pengingat, Yusuf Hamka juga menyingkap salah satu kebaikan Uya Kuya yang jarang diketahui publik. Ia menceritakan bagaimana Uya bersama sang istri pernah terjun langsung membantu para TKW dan TKI yang terlantar di negeri jiran, Malaysia. Hingga kasus itu akhirnya bisa diselesaikan dengan damai. Bagi Yusuf Hamka, tindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa sosok Uya Kuya bukan hanya seorang selebritis atau anggota DPR, melainkan pribadi yang tulus dalam membantu sesama, bahkan di luar sorotan kamera sekalipun. Seolah-olah tidak peduli dengan rakyat, padahal Mas Uya itu saya tahu kontribusinya terutama buat tenaga-tenaga kita yang tenaga kerja luar negeri ya. Itu sih all out lah itu Mas Uya. Makanya saya bilang, Mas Uya jangan sampai pernah lelah dan berhenti membantu saudara-saudara kita para PMI. Karena itu saudara-saudara kita banyak kesulitan-kesulitan yang nggak bisa speak up. Jadi harus di tempat Mas Uya mereka speak up gitu. Pokoknya kita kasih kerja ke luar negeri. Kita udah bersama keluarga dari Maisaro ya, yang kemarin bawa baby. Ini suaminya yang mana? Oh, yang kemarin kita video call ya. Namanya Mas? Tatang. Ibu siapanya? Siapanya Maisaro? Ibunya. Kenapa ibu kurang bagus? Jadi mata yang sebelah kiri kanan udah nggak bisa lihat. Mundak ini. Yang kiri sedikit, yang kanan nggak bisa lihat sama sekali. Jadi ibu ini 15 tahun di Malaysia. 15 tahun di Malaysia, dia ditemukan terlunta-lunta, terlantar di pinggir jalan oleh seorang orang baik. Tinggalnya di bawah jembatan. Ibu kenapa dulu? Pasti akhirnya terlantar di pinggir jalan. Dan ibu waktu itu nggak digaji waktu sebelum keluar dari rumah itu. Bulan. Ibu akhirnya di pinggir jalan. Akhirnya yang nyelamatin siapa? Yang menyelamatkan polisi. Polisi pakai preman. Akhirnya ibu dibawa ke shelter dan akhirnya ketemu saya kemarin, ketemu tim gercep kita di situ. Dan ibu ini yang kemarin saya ceritain, dia tidak tahu alamat pastinya. Ibu cuma tahu tinggal di desa mana, Bu? Bedian. Tapi nggak tahu di mana alamatnya. Dari situ kita biayain semua ke sini tiketnya, dan dari sini kita biayain ke kampung halaman. Sampai kampung halaman kita beliin tiket pesawatnya, terus kita kasih uang saku, dan untuk ada beberapa orang yang kita yang nganter. Karena untuk orang yang kayak ibu tadi kan nggak bisa ngelihat. Yang ibu yang tadi itu yang ditemukan terlantar di pinggir jalan itu matanya satu udah nggak bisa lihat, satu udah buram banget. Sampai di shelter aja dia udah dimandiin, mandinya dimandiin.
Dan itu akan kita antar berdua langsung besok ke Bondowoso. Tiketnya ada yang dari Jakarta, NTB, Ada yang ke NTB, ada yang ke NTT, ada yang ke Indramayu, ada ke Situbondo. Itu semua kita Nah, biayain sampai Meninggalkan support Yusuf Hamka untuk Uya Kuya. Lantas seperti apa juga tangis Denis Cari Esta yang mendukung Uya Kuya usai rumahnya dijarah warga? Dan bagaimana pula dengan Roy Sakti yang ikut mengungkapkan sosok Uya Kuya dalam versinya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sementara itu, beginilah tangis Denis Cari Esta saat menyampaikan dukungan untuk Uya Kuya. Air matanya pecah usai mendengar kabar rumah sahabatnya itu dijarah oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Dengan suara bergetar, Denis mengaku ikut merasakan luka yang dialami Uya. Baginya, Uya bukan sekadar selebritis, melainkan sosok yang baik hati dan penuh perhatian. Dan tangisnya kali ini menjadi bukti tulusnya doa agar Uya Kuya tetap kuat menghadapi cobaan berat yang tengah menimpanya. Video gue dipelintir-pelintir, ini kalau gue ngomong dikasih timer, ntar dipelintir-pelintir sama orang. Belajar dari Uya, kita ngomong apa aja bisa dipelintir sekarang. Bahkan nggak ngomong apapun bisa dipelintir. Kayak si Uya kan nggak ngomong apa-apa, nggak komen apa-apa, dipelintir. Udah bikin video klarifikasi, tetap aja. Udah minta maaf berkali-kali. Coba yang lain, emang yang lain minta maaf? Yang lain nggak ada yang minta maaf. Itu yang joget-joget di ruangan itu banyak. Kenapa Uya doang gitu? Maksudnya harusnya ini nggak terjadi sih. Kasian banget, kasian. Gue sebagai orang yang kenal Uya, sebagai orang yang kenal keluarganya, gue tahu mereka nggak mungkin lah ngetawain rakyat. Katanya Uya ngetawain gaji rakyat ya? Ngetawain gaji 3 juta mas Hari kecil kan? Betul, Kak. Kalian lihat dong, yang ngepost siapa? Emang Uya? Kalian lihat dong, ngepostnya di akun siapa? Gue tanya, akun Uya apa bukan? Akun Uya apa bukan ngepostnya? Bukan, Kak. Bukan kan? Yang edit siapa? Yang ngepost siapa? Ya mereka kan, bukan Uya gitu. Kenapa Uya yang kena? Yang joget-joget di DPR katanya joget-joget merayakan kenaikan gaji. Uya nggak pernah joget-joget ngerayain kenaikan gaji. Kan kalian juga lihat itu kan waktu itu kan lagi ada musisi apa gitu lah ya. Ya kan ada acara musik apa. Dan yang joget bukan Uya doang, banyak yang joget. Betul, Kak. Mau mere. Iya, mau mere. Yang joget ada berapa puluh orang itu? Bukan Uya aja. Iya. Yang joget rame-rame. Mereka kan juga tahu si Uya itu nggak joget-joget gitu. Harusnya kan dibela, dikasih statement apa Uya nggak salah gini. Nah ini malah diem aja tuh segitu Uyanya dipecat. Bingung dia gue, kalau menurut gue sih ya harusnya DPR juga kasih tahu dong statementnya apa. Mempertegas, menjelas. Bukan udah gajinya mereka UMR aja gitu kan biar sama menurut gue ya. Iya, dia bisa loh rumahnya habis dijarah, dia takut gue dibully. Kayak gitu. Gue jadi makin nggak nyesel kan ini dia support dia. Kasian lah, maksudnya punya nurani lah setidaknya lah kalian. Jangan kayak gitu, orang lagi habis dijarah. Ya gue kali ini gue yakin memang Uya nggak salah gitu di kasus kali ini. Memang Uya tidak salah kan, karena memang bukan Uya yang ngepost videonya. Please dong kalian lihat dong siapa yang ngepost videonya, coba petek gua. Coba kalian lihat sekali lagi siapa yang ngepost akun itu, video-video Uya yang beredar. Siapa yang ngepost? Kenapa ada penjarahan? Harusnya tidak ada. Dan gue sedihnya lu tau gak apa yang sedihnya apa? Dijarah aja udah sedih banget. Gue kepikiran mamanya gimana ya, apa segala macam. Itu satu hal. Yang kedua, dijadiin lelucon, dijadiin bercandaan. Itu nggak ada lucu sama sekali. Ada yang dapat ini, ada yang dapat itu nggak lucu sekali. Ada yang gue lihat apa tuh, ada yang daleman apa gitu lah ya punya bunda. Aduh, nggak ada lucunya sama sekali. Semoga Uya baik-baik aja sama keluarganya. Ya dia bilang sih dia baik-baik aja.
Dia bilang dia sedih kan rumah hasil kerja jadi artis belasan tahunnya itu dijarah. Dia sampai bilang, gue koruptor aja nggak ada yang kayak gitu, kalau koruptor aja nggak digituin gitu. Iya, salah apa? Korban video hoax sampai segitunya. Temen-temennya juga satupun nggak ada yang mau speak up gitu, satupun juga orang yang pernah ditolong dia. Uya kan sering banyak nolongin TKW, banyak nolongin TKI. Orang pada kemana? Bersuara dong. Roy Sakti pun ikut memberi pandangan soal sosok Uya Kuya. Ia menyebut video viral Uya yang berjoget hanyalah potongan lama. Sementara kiprahnya di Komisi 9 DPR justru banyak membantu rakyat. Mulai dari memulangkan jenazah TKI di Kamboja yang biayanya tak ditanggung negara, bahkan Roy menilai Uya dikenal sebagai anggota DPR yang berani menolak tunjangan tertentu, sekaligus pekerja keras yang tetap peduli pada masyarakat. Ya karena gini ya, masyarakat ini kan terprovokasi dengan video-video lama yang dipotong-potong di Mas Uya. Padahal kesalahannya Mas Uya itu ya memang joget-jogetnya lebay dan tampangnya nyebelin. Gitu aja sih. Ya susah ya kalau sudah ngomong ini, saya pun nggak menduga bahwa kalau Uya kena itu saya nggak menduga gitu loh. Kalau Bang Ahmad Saroni, saya udah menduga. Wah ini pasti Bang Ahmad Saroni. Nah begitu Bang Ahmad Saroni jebol itu kan apalagi yang lain pasti sampai tempatnya Bu Sri Mulyani pun sebenarnya yang tidak ada urusan apa-apa pun kena. Ya apes. Padahal kalau dilihat kerja beliau di Komisi 9 DPR itu kita sebagai masyarakat yang bersinggungan langsung itu kita lihat kerja nyata beliau. Yang mungkin masyarakat tidak tahu adalah beliau itu sering membantu jenazah pemulangan jenazah TKI ilegal yang Kamboja, Hong Kong. Karena untuk memulangkan jenazah TKI itu, Mas, itu dibutuhkan biaya itu minim 200 juta, Mas. Dan itu tidak ada negara untuk membiayai, tidak ada budget. Biasanya kita sesama teman-teman, saya sama Mbak Yuni TKW Hong Kong itu, kita cari urunan, saya juga sering urunan. Nah, biasanya kalau udah kurang, yang nalangin, yang nombokin itu Mas Uya sendiri dari kantongnya pribadi. Dan kita merasakan bantuan Mas Uya sebagai DPR, karena ada beberapa kasus, contoh kayak ada kasus-kasus penipuan, kasus-kasus investasi bodong. Berkat Mas Uya sebagai DPR, itu kita itu gampang untuk lapor ke polisi, diproses. Beliau kasih pengantar, Mas tolong dikawal dia kasus ini, karena yang ngomong Mas Uya sebagai anggota DPR. Kalau setelah ini kan kalau yang ngomong Mas Uya sebagai artis ya nggak dianggap, Mas. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa ketika berbuat kebaikan, ketika jatuh, kita harus bisa speak up kebaikan orang. Benar. Supaya pasti amal berkahnya Mas Uya ini menyelamatkan dia. Minimal secara nama baik beliau aman lah gitu loh. Kalau masalah sudah turun DPR ya sudahlah, namanya kejadian ya, kita nggak bisa ngomong ya. Ya tapi minimal masyarakat tahu bahwa yang Anda turunkan ini sebenarnya salah gitu loh. Itu aja yang saya inginkan. Ya kan karena mereka sebenarnya kan tunjangan itu juga sebenarnya ya antara perlu dan nggak perlu sih, Mas. Meninggalkan tangis Denis Cari Esta atas apa yang menimpa Uya Kuya. Lantas seperti apa juga Martin Simanjuntak yang ikut menunjukkan simpatinya terhadap Uya Kuya? Ia pun menceritakan sosok Uya Kuya yang profesional dalam menangani kasus yang pernah ditangani bersama, seperti kasus buruh migran. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, dukungan terhadap Uya Kuya terus berdatangan pasca insiden penjarahan yang menimpa rumahnya. Salah satunya datang dari Martin Simanjuntak yang turut menunjukkan simpatinya. Dalam keterangannya, Martin mengaku mengenal Uya sebagai sosok yang profesional, terutama saat keduanya pernah bekerja sama dalam menangani kasus buruh migran beberapa waktu lalu.
Menurut Martin, meski dikenal sebagai publik figur, Uya Kuya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu kemanusiaan. Ia pun berharap sahabatnya itu bisa tetap kuat dan sabar menghadapi cobaan yang tengah dihadapinya. Dukungan moral dari rekan sesama publik figur diharapkan mampu memberi energi positif bagi Uya Kuya untuk tetap tegar. Yang pertama ya, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan sahabat saya ya, Uya Kuya atau Surya Pratama ya. Apa yang menimpa beliau ya, di mana propertinya itu dijarah ya sama orang-orang yang mungkin tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak berdasarkan hukum dan merupakan suatu tindakan yang anarkistis gitu ya. Apa ya, mau mendapatkan pujian juga atau mendapatkan reward? Enggak. Karena saya pelakunya bersama-sama dia. Makanya ketika ini terjadi sama sahabat saya Mas Uya ini, jujur hati kecil saya itu sedih juga. Kok bisa ya? Timur pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025. Pernyataan tak terduga itu tidak layak untuk mendapatkan apa ya bilangnya, apresiasi lah ya, ataupun dikenang atas tindakan-tindakan yang positif bagi sesama, bahkan sampai dijarah gitu ya. Padahal kalau kita berbicara nih, Mas Uya, dia itu kerja sebagai anggota DPR kan belum nyampe setahun ya, paling 10 atau 9 bulan. Nah, cuman kan sudah ada pandangan di masyarakat bahwa penjarahan tersebut merupakan bagian dari balas dendam karena dia dianggap memiliki harta yang didapat dari kerja melalui perannya sebagai anggota DPR. Nah, cuman yang jadi soal sekarang, apakah memang Mas Uya ini ya layak gitu ya untuk buat saya secara pribadi dibandingkan anggota-anggota DPR yang lainnya, mungkin Mas Uya ini salah satu yang menjalankan fungsinya dengan benar gitu ya. Contoh konkret ya, saya pernah bersama-sama dengan Mas Uya, Mbak Yuni TKW Hongkong, dan juga Inang Irma Huta Barat itu membela 20 tenaga kerja imigran yang ada di Myanmar terjebak diperdagangkan oleh human trafficker sindikat Malaysia sampai akhirnya mereka bisa pulang ke Indonesia, dibantu juga oleh aparat kepolisian, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah. Mereka ini pada saat itu bahkan sampai dibilang begini sama si human traffickernya, Presidenmu Jokowi pun datang ke sini kalian tidak akan bebas. Akhirnya karena kita speak up terus, kita komunikasi terus dengan para korban ini, mereka akhirnya bisa keluar. Nah, ketika keluar tidak sampai di situ. Ya, saya ya dengan Mas Uya ini sama-sama saling bantu membantu. Kita ya memperkarakan terhadap orang-orang yang mengiring si TKI yang ada di Myanmar ini untuk bekerja agar dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dan akhirnya Pengadilan Negeri Bekasi memvonis para pelaku ini 12 tahun penjara dengan restitusi 1,5 miliar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Amki abidi di ida